Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fahim Mawardi menyatakan menolak terhadap adanya pelaporan ke Polres Jember yang ditujukan kepada saya dengan alasan beberapa hal yang janggal, seperti misalkan pemaksaan seolah-olah yang dilakukan kepada para saksi, dan saya akan melakukan tuntutan balik. Itu sikap saya hari ini. Saya perhatikan banyak sekali orang-orang membuat konten berbicara tentang Fahim Mawardi atau Gus Fahim Mawardi, pengasuh pesantren Syarah Al-Jalil di Jember, berkaitan dengan berita yang sudah menyebar entah di media online atau bahkan di kanal-kanal YouTube dari media-media tersebut. Pencabulan dilakukan oleh seorang kiai kepada santriwatinya. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah kontainer-kontainer YouTube itu sedang ghibah atau sedang membicarakan keburukan Gus Fahim? Jawaban saya, enggak. Mereka itu belum tentu disebut ghibah. Kenapa? Karena untuk bisa disebut ghibah, baru kita bicara hukum ghibahnya. Tetapi untuk bisa disebut ghibah saja dulu, adalah harus terbukti kalau Gus Fahim ini betul-betul melakukan itu. Perhatikan. Ini disebut ghibah apabila real. Karena kalau merujuk kepada takrif ghibah itu, zikruka akhoka bima yakrohu. Kamu menyebutkan sesuatu berkaitan dengan saudaramu di mana dia tidak suka, menyebutkan aib. Lalu ditanya, kaifa in kana fihi ma aqulu, misalnya dalam orang itu ada yang saya sebutkan, maka jawabannya faqad tahu, yaitu kamu ghibah dia. Jadi untuk disebut ghibah, kamu bicaranya hal yang faktual dulu. Wa illam yakun fihi ma taqulu, kalau di dalamnya tidak ada, ternyata yang kamu bicarakan hanya berita saja, tidak faktual, tidak real, bahkan sampai terkonfirmasi itu adalah tuduhan tanpa bukti, faqad bahat tahu, kamu bukan ghibah, kamu memfitnah. Buhtanun itu fitnah. Bahasa Indonesia fitnah ya, kalau bahasa Arab fitnah bukan begitu, qadzaf ya. Jadi untuk tahu ini ghibah atau bukan, harus tahu dulu kasusnya apa, real apa tidak. Kalau hanya baca berita terus kita ulas seolah-olah kita tahu persis, kita belum tentu ghibah. Bisa jadi kita memfitnah. Makanya hati-hati. Kecuali kita tahu persis, atau sudah dikonfirmasi oleh pengadilan, atau sudah ada buktinya kita lihat, baru namanya ghibah. Maka ini mari kita bicara hukum ghibah dalam kasus seperti ini. Sekarang jangan bicara hukum menghibahkan kasus seperti ini dulu. Toh mau disebut ghibah aja belum lengkap syaratnya kok. Dan si Fahim itu sudah benar, sudah sesuai SOP lah setidaknya. Dia menantang agar yang menuduh itu nanti ketemu di pengadilan, tunjukkan buktinya. Karena dalam SOP syariat itu alal mudda'i al bayyinah. Kalau mudda'a alaihi ya cukup al-qasam ya. Kalau cuma yang dituduh ya bersumpah itu sudah sangat cukup. Tetapi kalau menuduh butuh dia ada bukti. Gitu ya, gitu. Apalagi kalau ada misalnya tuduhannya itu berubah persinahan. Itu nggak sembarangan, Pak. Nggak sembarangan orang menuduh berzinah itu ya. Kalau pencabulan kan terlalu umum. Tapi kalau sudah spesifik perzinahan itu nggak sembarangan. Tidak boleh kamu ngomong orang berzina kalau kamu tidak punya saksi 4 orang melihat dengan mata kepala langsung. Itu tidak berubah hukum fikih begitu. Sampai kapanpun begitu. Kamu cuma baca berita lalu menuduh orang berzina, kamu yang kena hukum. Karena kamu melakukan qadzaf namanya. Kamu dicambuk juga sama, dihad juga. Jadi ingat, kalau kita bicara kesalahan orang yang real, itu ghibah namanya. Tetapi baru kita bicara hukumnya, nanti akan saya bahas. Hukum orang ghibah, tetapi bahkan wajib, bukan cuma boleh. Jadi kamu kalau baca kitabnya misalnya Imam An-Nawawi Syarah Muslim itu ada 6 yang membolehkan ghibah. Itu kan bahasanya boleh.
Kalau Imam Is bin Abdissalam, walladzi yadharu alayya innahu wajib. Ada satu keadaan ghibah pun menjadi wajib, bukan lagi boleh. Jadi belum relevan kita bicara, oh itu kan kita menghibahkan tujuannya baik agar orang tidak terjebak kepada keburukan. Pertanyaannya keburukan apa? Satu, yang kedua, terjebak siapa yang akan terjebak? Yang ketiga, terjebak di mana? Toh semua belum dikonfirmasi. Ini namanya kita adil. Adil. Jangan sesuatu yang masih satu kamu sebut sudah lengkap 10 sehingga kamu sudah hujat. Satu pun belum jelas, kan begitu ya. Ada yang ini untuk menyelamatkan orang agar tidak mondok anaknya ke pesantren yang kiainya cabul. Ini untuk menyelamatkan orang agar orang itu tidak diikuti ucapannya karena ternyata cabul. Ini kan semuanya relevan kalau memang betul-betul cabul, terbukti cabul, tidak bisa membantah dan memang cabul. Faktanya, laisal khobar kal mu'ayanah. Kamu tahu apa? Kan hanya baca berita. Apa nggak ngeri? Nggak takut? Kalau lisan-lisan itu nanti akan ditarik, dimintai pertanggungjawabannya. Itu berkaitan dengan muru'ah seseorang. Kalau bicara ilmiah, zahaba zaidun dibaca zahaba zaide atau zaida, ini ilmiah. Semua orang bisa lihat, tidak butuh bukti. Buktinya sudah yaitu. Memang riba, tetapi nyata. Apalagi merubah-rubah hukum yang tidak wajib dibilang wajib. Kita bicarakan. Karena itu penting. Bukan lagi orang terjebak, tapi disesatkan. Kita bicarakan. Riba, iya riba. Memang. Kenapa? Karena ini pasti tidak disuka oleh dia yang bicara itu. Pasti yakrohu, pasti tidak suka. Siapa sih yang senang dibicarakan aibnya? Kesalahannya kita bicarakan. Tapi ada tujuannya. Maka nanti saya bicara lebih spesifik tentang ini. Ya, tentang kenapa kita bicara konten membuat kritik itu. Kenapa menyakiti orang gitu. Apa nggak panas yang dengar kalau ceramahnya kita kritik dan salah? Ya panas, biasa. Jadi kalau tentang Gus Fahim ini, jangan dulu dibawa kepada hukum ghibah. Kenapa? Karena belum real. Kalau sudah real, baru masuk kepada ghibah. Itu baru dikaji hukumnya. Dan saya sepakat. Saya sangat sepakat kalau ada pesantren kiainya cabul, kita sebarkan kepada siapapun. Karena menjaga agar anak kita, keluarga kita tidak menjadi korban. Saya sepakat sekali. La khilafah. Bahkan saya berani mengatakan bahwa walaupun itu ghibah, saya punya dasarnya. Bahwa itu boleh. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ghibah. Ya. Menyebut keburukan orang, 2 orang sekaligus. Tetapi penting, ada tujuan maslahah. Nanti kita bicara ya. Itu ada hadisnya. Sehingga kamu jangan selalu melihat orang bicara keburukan orang terus. Bukan begitu cara memandangnya. Apa yang dibicarakan? Jadi agar kita tahu mana yang hanya yang penting ada konten ya. Mana yang betul-betul ingin bicara yang baik. Ketika kita mencaci maki seseorang, menuduh seseorang melakukan zina, pencabulan kepada santriwatinya, menulis di kolom komentar, membicarakannya. Jika seandainya orang yang kita bicarakan tersebut tidak melakukannya, kira-kira sahabatku semua, di mana nanti kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita ketikkan di kolom komentar dengan cacian, makian, fitnahan, jika belum terbukti, maka ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Beliau belum tentu melakukannya, belum terbukti. Ini kasusnya masih berjalan sahabatku semua. Bahkan saya mendapatkan berita bahwa beliau, Ustadz Fahim Mawardi ini, akan melaporkan balik istri beliau yang sudah memfitnahnya.
Bahkan banyak yang menulis di kolom komentar yang menyatakan bahwa beliau, Ustadz Fahim Mawardi ini, sering menyerang kiai-kiai NU. Saya tidak tahu kebenarannya, karena saya belum melihat videonya. Namun, yang ingin saya sampaikan di video ini, lihat terlebih dahulu. Di dalam ranah apa beliau berbicara? Misalkan, di dalam perbedaan pendapat, di dalam perbedaan pemikiran, di dalam perbedaan hukum. Ini masalah khilafiyah yang masih di dalam ranah publik, yang masih boleh diperdebatkan, sahabatku semua. Beliau, Ustadz Fahim Mawardi ini belum terbukti. Nah, ketika kita mengiyakan, mencacinya, memakinya, menghinanya, jika seandainya beliau tidak melakukannya, sahabatku semua, semua permasalahan ini murni semuanya fitnah, misalkan. Lalu kita sudah membulinya, mencacinya, memakinya. Suatu saat nanti ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Hanya ini narasi saya kepada teman-teman semua, kepada seluruh netizen. Tahan terlebih dahulu. Jika seandainya terbukti bahwa beliau benar-benar melakukan perzinahan atau pencabulan atau apalah isu-isu yang ada di luar sana. Jika benar-benar terjadi, beliau melakukannya, maka kita sudah menyerahkannya kepada hukum. Masalah ini sudah sampai ke ranah hukum. Hukum beliau seberat-beratnya. Hukum beliau sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Bahkan sahabatku semua, jika perlu tutup pondok pesantrennya. Jika sudah terbukti, makanya tahan terlebih dahulu. Khawatirlah dengan dosa yang kita lakukan ketika kita menulis di kolom komentar dengan kata-kata cacian, makian. Subhanallah, subhanallah. Di mana kita kelak di akhirat ketika mempertanggungjawabkan jika ini semua tidak terbukti. Nah, misalkan sahabatku semua, seperti teman-teman tulis di kolom komentar, bahwa beliau sering menyerang tokoh-tokoh NU. Misalkan seperti itu. Nahdlatul Ulama. Maka lihat terlebih dahulu. Beliau ini berbicara di dalam ranah apa? Ranah publikah atau ranah privasi? Jika masih berbicara tentang perbedaan masalah hukum misalnya, tentang masalah perbedaan pendapat, tentang masalah pemikiran, ini masih ranah khilafiyah, masih di dalam ranah perbedaan pendapat atau dalam ranah publik yang masih boleh dibicarakan. Jika tidak setuju atau berbeda pandangan atau berbeda pemikiran, serang pemikirannya, serang pendapatnya, keluarkan dalil-dalil jika ingin membantahnya. Ini cara yang baik, cara yang elok, bukan serang ranah privasinya. Subhanallah. Belum tentu beliau melakukannya. Kita sudah menjas bahwa beliau sudah melakukan pencabulan kepada santriwatinya. Subhanallah. Jika tidak terbukti, sahabatku semua, takutlah kepada Allah, kelak kita akan mempertanggungjawabkannya. Bahkan ada yang lucu, sahabatku semua, netizen menulis di kolom komentar yang menyatakan bahwa kiai macam apa si Fahim ini yang membeberkan aib istrinya sendiri di hadapan publik. Jadi begini sahabatku semua, beliau sedang menjelaskan duduk permasalahannya di hadapan publik, dikarenakan istri beliau melaporkan beliau kepada kepolisian yang menuduh beliau melakukan pencabulan kepada santriwatinya. Nah, ini klarifikasi dari beliau yang menjelaskan duduk permasalahannya. Jadi begitu sahabatku semua. Nah, walaupun kita seandainya tidak percaya kepada klarifikasinya Ustadz Fahim ini, yang kita memang harus membuktikan, kita harus menunggu terlebih dahulu dipersidangkan. Ini nanti akan sampai ke persidangan, sampai ke meja hijau sahabatku semua. Kita tahan terlebih dahulu. Memang jika kita mendengar berita ini memang sangat luar biasa sekali, seorang kiai mencabuli santriwatinya, yang faktanya sudah banyak terjadi masalah ini yang terbukti. Nah, masalahnya ini belum terbukti. Kita tahan terlebih dahulu. Jika terbukti, ya sudah, kita serahkan kepada hukum. Hukum seberat-beratnya. Jika perlu, tutup pondok pesantrennya. Atau tagih janjinya yang katanya jalan jongkok telanjang bulat dari Jember ke Jakarta.
tagih janjinya. Sekarang kan belum terbukti. Nah, sahabatku semua, pesan saya hanya satu. Takutlah kepada Allah. Ketika kita menulis di kolom komentar dengan kata-kata cacian, makian, tuduhan, fitnahan, karena semuanya belum terbukti.